ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا ومولانا محمد. Selamat jalan Habib. Bilqazi, fadhil. Bilqulub Habib. Fi amanillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma fashalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa sayyidil khataman nabiyyin wa rasulin amma ba'd. Fa ya ibadallah, usiku wa nafsiku wa iyyakum bittaqwallah faqad faza lil muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang mulia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, terlebih khusus nikmat sehat afiah. Semoga kehadiran kita di dalam menuntut majlis ilmunya Allah, di dalam majlis zikir, di dalam majlis salawat dan majlis ilim, semoga Allah berikan kesehatan kepada kita. Amin. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin. Allah manfaatkan ilmu kepada kita. Amin. Dan nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam terlimpah curah agung kepada suri tauladan agung yang mulia, minal zulmati ila nur, yang mengangkat harkat martabat kita, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap para sahabatnya, para keluarganya. Fa insyaallah kita sebagai umatnya nanti kita berharap besar ila yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, yaitu segenap para alimul ulama, para habaib yang sudah meninggalkan majlis ini, bil khusus kepada sahibul wasilah, sahibul majlis dari majlis sekaligus pondok pesantren Nur Syifa, yaitu Akhinal Mahbub Ustaz Adi Purwanto. Kita doakan beliau, istrinya, anak keturunannya dan mantunya selalu diberikan sehat afiat, panjang umur, Allah berikan rezeki yang banyak, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, dan kita mengambil ilmu dari Ustaz Adi. Semoga kita juga dijadikan futul arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah hadirin rahimakumullah, yang tadi disampaikan oleh guru kita bagaimana tentang manfaat dan keberkahan di dalam majlis ilmu dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pahami, wahai hadirin, kita coba sampaikan bahwa ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana Nabi menyampaikan di dalam sabdanya. Jadi Nabi memberikan sabda, Allah berfirman, jangan sampai terbalik ya Bu. Kadang kita mohon maaf karena kita butuh di dalam majlis untuk menambah ilmu kita biar kita tidak salah bicara. Kadang ada orang bilang seperti ini, Allah bersabda. Nah, enggak. Allah berfirman, Nabi bersabda, bukan Nabi enggak ada. Nabi bersabda. Nabi menyampaikan di dalam kaulnya bahwa ini yang kita harus pahami.
Di dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ya Ibnu Mas'ud, Nabi menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, dulu suka sa'atan fi majlis ilmu la tamasu kalaman wa la taktubu harfan khairun laka min alfi farasin tasodakta biha fi sabilillah wa salamuka ala alimin khairun laka min ibadati alfi sanatin. Nabi menyampaikan di dalam sabdanya kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, dudukmu, kita nih duduk di dalam majlis ilmunya Allah, duduk di dalam majlis zikir, duduk di dalam majlis taklim yang dimana kita tanpa memegang pulpen atau pena. Di sini ada yang bawa pulpen nggak? Nyatet? Enggak, paling bercanda. Paling bercanda. Nggak apa-apa Bu, biarin anak-anak seneng duduk di majelis ilmu, jangan diomelin. Anak-anak seneng duduk di musola di masjid, jangan diusir. Kadang ada sih orang nggak demen sama anak kecil, biarinin aja, yang penting pisahin. Kalau memang halnya seperti itu, sama halnya juga kita dulu waktu kecil. Kadang kita kecil juga nggak ngelihat, kita kadang mungkin, mohon maaf, waktu kecil kita musik, anak kadang nggak ada bapaknya, nggak ada emaknya, lagi begini lagi lewat dikelepak palanya, ayo dikelepak balik, berantem, paling kita pisahin, kita taruh depan aja, kita aduin. Jangan, yang penting kita pisahin, kita liatin. Jangan sampai kita mengusir anak kita atau anak-anak yang ada di majelis ilmu. Majelis ilmu emang begitu adatnya. Kalau bocah mah, kalau bocah emang begitu adatnya. Jangan diusir. Kadang di majelis ilmu, kadang di majelis taklim, di musolah, di masjid, bahkan ada anak nggak bisa diem, lari sana, lari sini. Yang penting pisahin safnya, pisahin tempatnya. Emang begitu halnya kalau anak kecil. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi kembali, dudukmu di dalam majelis ilmu walaupun tanpa memegang pena, ataupun kita tidak menulis di dalam satu huruf pun, itu lebih bagus daripada kita memerdekakan 1000 raqabah atau budak. Maka begitu juga kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya itu juga, pandanganmu terhadap orang alim, pandanganmu kepada para alimin ulama. Kita nih makanya Bu, Pak, kalau kita punya anak, kita kenalin sama ulama, kita kenalin sama ustadz, kita kenalin sama kiai. Biar apa? Biar itu anak punya nazar, punya pandangan bahwa nanti ila yaumil kiamah mungkin ada saksi perjumpaan dia dengan orang soleh. Yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Adi, katanya beliau mau mengundang ulama besar dari Lebanon. Tahu Lebanon apa? Libanon. Syekh Ibrahim Al-Jailani. Syekh Ibrahim juga salah satu ulama yang dimana beliau sanad dan nasab baik daripada keilmuan dan darahnya nyambung kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya pernah melihat di dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini dengerin Pak, Bu, jamaah hadirin rahimakumullah. Di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau pernah berjalan di suatu daerah atau di suatu kampung. Tepatnya kampungnya Syekh Abdul Qadir Jailani di daerah mana tuh? Daerah Baghdad, Irak. Syekh Abdul Qadir Jailani di daerah Baghdad, beliau di mana kalau misalkan jalan ke suatu tempat, dia hadir di majelis ilmu tidak sendirian. Dia ajak jamaahnya, dia ajak santrinya, dia ajak orang-orang yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dia ajak orang-orang yang cinta kepada ilmu, dia ajak orang-orang yang cinta kepada majelis taklim melewati suatu kampung, suatu daerah. Contoh misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini mah contoh doang. Syekh Abdul Qadir Jailani lewat ke Jati Jajar misalkan. Tapi kalau misalkan kalau Syekh Abdul Qadirnya nggak datang, minimal cicitnya datang. Amin. Ya Robbal. Ada kisah di dalam
kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini suatu tempat Syekh Abdul Qadir Jailani nggak mampir, Pak, Bu, wahai hadirin. Syekh Abdul Qadir Jailani nggak mampir, nggak singgah, nggak numpang ngopi, nggak seperti halnya kita duduk jalsah bersama. Syekh Abdul Qadir Jailani hanya lewat depannya. Misalkan ini ada gang, ada jalan, Syekh Abdul Qadir cuma lewat doang. Tapi kalau dulu wilayah apalagi Timur Tengah masih ada padang pasir atau gurun. Itu padang pasir yang dimana kalau kita lihat, kalau kita tahu, Syekh Abdul Qadir Jailani beliau jalan di mana di suatu daerah, di suatu kampung, itu yang namanya sendalnya mungkin atau terompahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu walaupun sudah lewat orangnya, tapi debunya kan masih lewat ya, masih kelihatan ya. Karena apa? Karena ada di daerah Timur Tengah atau ada masih gurun atau padang pasir. Pasirnya masih terlihat dan masih dirasakan. Akhirnya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani hanya lewat doang di suatu perkampungan atau di suatu suatu wilayah atau rumah seseorang. Pas akhirnya lewat Syekh Abdul Qadir Jailani bersama jamaah, ini orang si fulan keluar. Pas saat keluar ini beliau menghirup yang dimana debu daripada lewatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai hadirin, ini bukan cerita yang dimana cerita ngarang. Orang zaman sekarang nggak percaya sama ulama. Orang zaman sekarang nggak percaya sama kiai. Orang zaman sekarang nggak percaya sama ustadz. Itu mah ustadz nggak bener. Emang lu paling bener? Udah paling bener hidupnya. Kalau misalkan ustadznya nggak bener, bagaimana hidup kita? Apakah kita sudah merasa benar? Atau mungkin ada yang kurang di dalam diri kita? Nggak hadir di dalam majelis ilmu, tapi bisa menyalahin orang lain. Akhirnya apa? Ini bukan cerita dari sebuah cerita mengarang. Ini bukan cerita dari cerita dongeng sebelum tidur. Ini cerita kisah-kisah nyata ada di dalam Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Singkat cerita, walhasil akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani sudah melewati itu suatu kampung, tapi pasirnya atau debunya masih ada di sekitaran perkampungan dan ada di satu rumah si fulan. Ini orang fulan keluar rumah cuma ngirup pasir yang dimana pas saat Syekh Abdul Qadir Jailani lewati. Akhirnya apa? Pas dicium, dirasakan pasir tersebut, seketika ini orang nggak pernah hadir di dalam majlis ilmunya Allah. Ini orang nggak pernah hadir di dalam majlis taklim. Walau hadir di dalam majlis taklim, walaupun dia tidak memandang wajah daripada para alimin ulama. Akhirnya nih orang seketika Allah cabut nyawanya atau meninggal dunia atau mati, meninggal dunia. Ini orang nggak pernah hadir duduk di dalam majelis ilmu. Jangankan hadir di dalam majelis ilmu, mandang ulama aja ogah, segen, males. Akhirnya apa? Akhirnya ini kisah di dalam meninggalnya seseorang masih punya orang tua, masih ada ayahnya, masih ada ibunya. Singkat cerita, akhirnya apa? Ini ayahnya, ini ibunya ternyata berguru atau hadir di dalam majlis ilmunya bersama Syekh Abdul Qadir Jailani. Pas saat hadir di dalam majlis Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau minta tolong. Ya Syekh, saya minta tolong dong, tolong doain anak saya. Kayaknya saya melihat di dalam mimpi saya. Ini orang tua dimimpiin anaknya sedang disiksa di dalam kuburnya. Disiksa di dalam kuburnya. Mimpi satu kali mungkin itu bohongan. Mimpi kedua kali mungkin itu bohongan. Mimpi ketiga kali ini beneran apa bohongan? Karena apa? Mimpinya nggak sekali, dua kali. Akhirnya apa? Minta tolong kepada Tuan Syekh. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau wali Allah, engkau kekasih daripada Rasulullah, engkau kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong doain saya punya anak. Akhirnya apa? Ini Syekh Abdul Qadir Jailani kasyaf. Tahu kasyaf? Ada yang tahu kasyaf itu apa? Bisa melihat sesuatu yang dimana di dalam hal gaib, atau bisa tembus di dalam pandangannya. Singkat cerita, akhirnya apa? Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani tahu kasyaf ini orang memang benar
disiksa di dalam kuburnya. Akhirnya ditanya sama orang tua, Syekh Abdul Qadir nanya kepada orang tuanya, wahai bapak, wahai ibu, ini dulu orang pernah hadir gak di majelisku? Nggak pernah, Syekh. Ini orang pernah hadir gak jalsah bersama Syekh Abdul Qadir Jailani atau bersamaku? Nggak pernah. Ini orang pernah gak cium tanganku? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak pernah, Syekh. Jangankan hadir, jangankan cium tangan, duduk bersama aja kayak begini nggak pernah. Kita udah duduk berapa jam di sini? Ada 2 jam. Lebih ya? 3 jam ada. Insya Allah duduknya kita nanti di surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yakinin itu semua. Akhirnya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya beliau berdoa dan memohon kepada Allah. Karena apa? Karena ini orang gak pernah duduk hadir di dalam majelis ilmunya bersama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Gak pernah duduk bareng sama ulama, gak pernah mandang ulama. Walhasil ditanya lagi, terakhir deh pertanyaan saya, ini orang kira-kira pernah melihat saya jalan bersama? Gak pernah. Akhirnya Pak, ini bapak ibunya orang tuanya yang ngaji sama Syekh Abdul Qadir pernah ingat bahwa Syekh Abdul Qadir pernah lewat di depan rumahnya seorang pemuda yang meninggal dunia. Akhirnya pas saat itu juga beliau mengatakan orang tuanya gini, dulu waktu ini si Fulan, waktu anak saya masih hidup, dia pernah melihat engkau berjalan, tapi enggak melihat sepenuhnya. Engkau sudah lewat, ini debunya kayaknya pernah dihirup sama saya punya anak. Oh, akhirnya kalau begitu ya udah deh, saya doain. Mohon kepada Allah barokah daripada Tuan Syekh. Akhirnya didoakan ini anak yang tadinya seketika ada di dalam kuburnya, di dalam sedang disiksa atau sedang ditanya sama malaikat, tiba-tiba mohon kepada Allah barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan barokah doa dari orang tua, ini orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ini bahasanya, bukan karena ini cerita bohongan, enggak, karena doa dari orang soleh dan doa dari orang tua yang ikhlas. Makanya Tom, masih punya bapak, masih punya ibu, masih enggak, masih ya, yang masih jangan lupa minta doa sama orang tua, jangan lupa ya. Karena apa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani juga orangnya di dalam hidupnya nggak pernah bohong sama ibu. Sering nggak bohong sama ibunya? Dikasih duit 10.000, suruh kembali 5.000, dikembali 2.000. Ada yang begitu? Banyak. Dulu Syekh Abdul Qadir Jailani, dia patuh sama ibunya, dia cinta sama ibunya, dia nggak pernah bohong. Sampai pas saat dikasih duit, didatengin Syekh Abdul Qadir Jailani sama penjahat, sama tukang palak. Wahai Syekh, dulu nggak manggilnya wahai Syekh karena masih muda. Wahai Fulan, wahai anak muda, kamu megang duit berapa? Temennya Syekh Abdul Qadir Jailani, temennya Syekh Abdul Qadir bohong, saya nggak bawa duit, padahal bawa duit. Ditanya akhirnya ini Syekh Abdul Qadir sama tukang palak, ditanya, wahai Abdul Qadir, wahai anak muda, kamu bawa duit berapa? Saya bawa duit 20.000, ibu saya ngasih duit 20.000. Nggak bohong. Akhirnya apa? Ini yang tadinya mau malak Syekh Abdul Qadir nggak jadi. Karena apa? Karena nggak pernah kadzab, nggak pernah dusta, nggak pernah bohong. Jangan bohong ya. Udah ngaji sama Ustaz tadi, jangan bohong ya. Jangan bohong. Ibu juga jangan bohong sama lakinya ya. Lakinya dibohongin mulu nggak, Bu? Sering. Masya Allah. Semoga kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya fattah ya razzaq ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.